Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Melinda dengan NIM 21040400246 dari Prodi Akuntansi, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas F yang diampu oleh Bapak Muhammad Amirul Halim. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia. Topik yang saya ambil yaitu bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Memiliki lingkungan kerja yang positif dan produktif sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kerja. Sayangnya, lingkungan yang dimasuki seringkali dikelilingi oleh lingkungan yang toksik, sehingga membuat kenyamanan kerja berkurang. Ada beberapa cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang pertama, memulai dengan senyuman. Satu senyuman dapat menghilangkan masalah. Bukan hanya sekedar kata penghibur, tetapi memang benar adanya. Ketika kita tersenyum kepada orang lain atau kepada orang sekitar, energi negatif pada diri kita akan hilang dan digantikan oleh energi yang positif. Kedua, tidak ragu bertanya. Bukan hanya dalam forum diskusi atau rapat yang penting, tetapi kita harus bertanya kepada antar rekan kerja, masalah pribadi atau yang lain-lain. Ketiga, menunjukkan rasa hormat. Kita harus menunjukkan rasa hormat kepada siapa saja tanpa memandang posisi atau jabatan. Keempat, mau menghargai pencapaian orang lain. Dengan menghargai pencapaian orang lain pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Bahkan, tidak segan-segan mereka menolong kita untuk meraih pencapaian tersebut. Kelima, sabar menghadapi rekan kerja. Dalam lingkungan kerja pasti ada saja rekan kerja yang membuat kita jengkel. Pada saat itu, kita harus meningkatkan porsi kesabaran atau kemampuan mengontrol emosional kita agar lingkungan kerja terasa positif. Yang keenam, menjaga komunikasi dengan baik. Menjaga komunikasi dengan baik dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antara atasan dengan bawahan maupun sesama bawahan. Yang ketujuh, segera menyelesaikan masalah. Sebelum masalah bertambah runyam, kita harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Karena jika kita menunda menyelesaikan masalah tersebut, maka akan berdampak pada pekerjaan kita. Topik yang kedua yaitu tidur dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Tidur yang cukup dapat meningkatkan performa kerja dan memberikan keunggulan yang kompetitif. Ada 6 hal yang membuktikan bahwa tidur dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, tidur yang cukup dapat memperbaiki otak. Tidur merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memperbaiki jalur saraf di otak sehingga kita dapat meningkatkan dan mengembangkan produktivitas di tempat kerja. Tidur yang cukup dapat membuat kita menjadi pemimpin yang luar biasa. Tidur yang nyenyak secara teratur dapat meningkatkan ketajaman logika, berpikir, kemampuan memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, tidur yang cukup dapat mencegah kelelahan. Cukup tidur dapat mengurangi stres, meremajakan otak dan tubuh, serta meningkatkan kepuasan kerja jangka panjang. Ada beberapa hal yang dapat merusak produktivitas kerja. Yang pertama, kurang tidur dapat mengurangi kemampuan kognitif. Ketika kita kurang tidur, otak akan kehilangan kemampuan untuk memproses tugas dan berkonsentrasi dalam pekerjaan sehingga kita melakukan kesalahan saat bekerja. Yang kedua, kurang tidur dapat menurunkan komitmen saat bekerja. Ketika kita kurang tidur, kita akan merasa kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut secara maksimal. Yang ketiga, kurang tidur dapat membuat kita sakit. Tidur yang kurang akan menempatkan kita pada resiko berbagai permasalahan kesehatan, baik fisik maupun mental, termasuk depresi hingga melemahnya daya tahan tubuh. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, serta tidur dapat mempengaruhi produktivitas kerja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.